Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Natasha Rizky Atlanti dengan nomor induk mahasiswa 200101046. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan makalah Islam dan Iptek tentang integrasi Islam, ilmu kesehatan, dan melawan COVID-19 dengan agama dan sains medis untuk normal baru di Indonesia. Baiklah, untuk dosen pengampunya itu Ibu Dewi Masyituh, SAG, MSI, dan saya disusun oleh saya sendiri, Natasha Rizky Aprianti. Baiklah, saya langsung saja untuk membahas ke pembahasannya. Adapun ada pembahasannya yaitu yang pertama bentuk pemisahan Islam dan ilmu kesehatan. Bentuk pemisahan Islam dan ilmu kesehatan baik dalam teori maupun praktiknya terdiri dari beberapa bentuk berdasarkan beberapa sumber dan analisis penulis. Pemisahan antara Islam dan ilmu kesehatan dapat menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama. Kelompok ini adalah kelompok meyakini bahwa agama tidak bisa dihubungkan dengan ilmu kesehatan. Agama adalah unsur yang berdiri sendiri, merupakan perkara transdental yang bersifat sakral dan tidak bisa disatukan dengan ilmu lainnya, termasuk ilmu kesehatan. Sebab munculnya kelompok ini adalah adanya sikap yang ketat atau kaku dalam beragama, bahkan cenderung menutup diri dan tidak mau membuka diri sama sekali. Sikap tertutup inilah yang kemudian berkembang menjadi kelompok paham dan aliran bersifat keras, kaku, dan sangat tekstualis. Kemudian kelompok ini menganggap bahwa agama adalah murni praktik ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah mahadda lainnya. Sedangkan selainnya adalah amalan mubah dan bukan bagian dari ibadah. Padahal kenyataannya mempelajari ilmu pengetahuan ilmu kesehatan merupakan amalan bernilai ibadah, karena dalam pandangan Islam, segala amalan yang membantu pelaksanaan ibadah dan tidak melanggar hukum Islam, maka itu bisa bernilai ibadah. Dan bahkan salah satu sebab majunya dunia Islam di abad 8 Masehi sampai 13 Masehi adalah mempunyai ulama-ulama saat itu menguasai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi agama. Dengan menguasai agama dan sains, diharapkan umat Islam mampu hidup dengan layak, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Karena Allah yang juga menginginkan hambanya untuk tidak melupakan bagian mereka, menjadi umat yang memahami agama dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga mampu menjadi hamba hidup layak di dunia dan kemampuan dalam menggunakan akal dan pikiran dengan menguasai ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Adapun kelompok kedua yaitu kelompok kedua meyakini bahwa ilmu kesehatan tidak bisa dihubungkan dengan agama. Ilmu kesehatan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang tidak berkaitan dengan agama. Kelompok ini biasanya banyak ditemui di dunia barat. Banyak kalangan saintis dari dunia barat memandangi sinis terhadap agama, kemajuan ilmu pengetahuan dinilai tidak ada kaitan dengan agama. Kelompok ini menganggap agama adalah penghalang dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka menganggap agama adalah sesuatu yang berada di luar pengkajian ilmu pengetahuan. Mereka meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah murni hasil usaha manusia. Pemahaman seperti ini mengarahkan pada sebuah keegoisan manusia, kesombongan manusia. Puncaknya adalah terjerumusnya seorang kepada ateisme. Karena merasa mampu berdiri sendiri, padahal tanpa dia sadari. Ia bergantung pada hukum atau keadaan yang sudah miliaran tahun tercipta. Adapun kelompok ketiga, yaitu kelompok terakhir, ada kelompok yang meyakini bahwa Islam dan ilmu kesehatan memiliki hubungan sangat erat dan saling menguatkan, namun kelompok ini belum memiliki pengetahuan dan keahlian cukup mengolah keterkaitan tersebut. Hal ini disebabkan kekurangan informasi dan minimnya sumber atau rujukan yang mudah diakses. Faktor lain adalah kebijakan suatu instansi atau manajemen yang belum menetapkan dan belum mendukung implementasi integrasi Islam ke dalam ilmu kesehatan, terutama di dunia pendidikan dan dunia kerja. Sebagai contoh, banyak rumah sakit didirikan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, namun seperti saat ini belum ada formulasi yang paripurna
tentang pelayanan kesehatan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Begitu pula Fakultas Ilmu Kesehatan yang ada di perguruan tinggi Islam belum didapati formulasi yang ideal dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu kesehatan itu. Baiklah, yang kedua yaitu COVID musuh bersama. Nah, COVID diakui musuh bersama, yaitu dunia medis dari para saintis sedang bekerja keras menemukan obat bagi penyembuh COVID. Berbagai alternatif dan non-medis pun diupayakan. Dalam situasi ini, agama diharapkan menjadi inspirasi. Penyebab COVID yang cepat dan tidak diketahui membuat manusia berada dalam posisi yang sulit untuk menahan penularan penyakit secara global. Hal ini salah satu tantangan terbesar lagi manusia dalam sejarah. Penyebaran penyakit pernapasan ini telah melampaui kemampuan sistem perawatan kesehatan dalam menguji, melacak, dan menahan mereka untuk dicurigai mengalami infeksi. Hal ini menyebabkan kebutuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan alat khusus untuk merawat mereka yang tidak sehat. Tidak diragukan, pandemi COVID telah menjadi keadaan darurat kesehatan global yang tidak ekstrem yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus telah sangat mengubah gaya hidup penduduk dunia. Tegaslah COVID musuh bersama. Obat medis belum ditemukan saat ini. Obat dibagi menjadi antivirus dan pengobatan menguatkan imunitas. Beberapa strategi tindakan kesehatan masyarakat dan farmasi dilaporkan efektif dan berhasil. Merekomendasikan kepada semua pemimpin internasional untuk mendukung kesiapsiagaan negara-negara terutama yang berpenghasilan rendah dan menengah mengambil intervensi global yang kuat dengan menggunakan berbagai pendekatan mobilisasi sumber daya global untuk melengkapi fasilitas dan persediaan di rumah sakit untuk melindungi infeksi dan untuk menyediakan alat pelindung diri seperti masker wajah dan dengan cepat memulai proyek penelitian tentang pengembangan obat dan vaksin. Juga rekomendasi kepada masyarakat internasional untuk mengembangkan koordinasi yang lebih baik, kerjasama dan solidaritas yang kuat, tidak melanggar International Health Regulation. WHO 2005 dan melewati signifikas untuk memenangkan pertempuran melawan musuh bersama COVID-19. Disebut musuh bersama mengingat pandemi COVID-19 dilaporkan menjadi faktor risiko tertular infeksi yang telah menimbulkan kecemasan psikologis tingkat tinggi di masyarakat dunia. Agama pun menyerukan peperangan melawan COVID-19. Seluruh agama di dunia melarang umat beragama melakukan kerumunan yang menjadi lahan sumber penyebaran infeksi. Berbagai tempat ibadah telah direkomendasikan untuk ditutup sementara dengan mengganti pertemuan di luar ruangan. Konten keagamaan di Indonesia selalu dipantau agar tidak menimbulkan misinformasi yang berkontribusi menimbulkan ketakutan, kebingungan, dan penceramah ranah online juga menjadi tanggung jawab agama. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk integrasi dalam Islam dan ilmu kesehatan. Integrasi Islam terkait agama, ilmu pengetahuan adalah sebuah keniscayaan. Banyak penelitian yang membuktikan adanya integrasi antara agama dan ilmu pengetahuan. Salah satu adalah teori yang ditemukan oleh Ian G. Barbour dan Homos Holrostol. Teori tersebut menyebutkan bahwa ada 3 kata kunci yang mengembangkan hubungan agama dan ilmu pengetahuan bercorak dialogis dan integratif, yaitu symmetrical, interbujective, traceability, dan creative imagination. Yang pertama, symmetrical. Symmetrical adalah istilah yang berasal dari ilmu biologis. Namun dalam hubungan agama dan ilmu pengetahuan Islam, ini diartikan dengan adanya hubungan selain menembus antara ilmu yang berbasis pada kausalitas dan agama yang berbasis pada makna. Agama dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan dan keterkaitan yang mampu saling berdialog yang mempengaruhi satu sama lain. Hubungan ini apabila diterapkan dalam integrasi Islam dan ilmu kesehatan, maka keduanya tidak dibatasi oleh tembok dinding tebal yang tidak memungkinkan untuk berkomunikasi, melainkan saling menembus, saling merembas, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Saling menembus secara bagian dan bukannya secara bebas dan total.
masih tepat garis batas demokrasi antara sedang disiplin ilmu, namun ilmu antara berbagai disiplin tersebut saling membuka diri untuk berkomunikasi dan saling menerima masukan disiplin di luar bidangnya. Adapun hubungan antara berbagai disiplin keilmuan tidak menjadi percampuran secara bebas dan menghilangkan identitas masing-masing, tapi hubungan tersebut tetap menjadi masing-masing disiplin yang menjaga identitas dengan ekstensinya. Hubungan di sini bertujuan untuk membuka ruangan untuk berdialog, berkomunikasi, dan berdiskusi dengan disiplin ilmu lain, sehingga mampu saling menguatkan dan saling mendukung agar memberi manfaat yang lebih luas. Yang kedua yaitu interjuktif testability indikator memenuhi hubungan antara ilmu dan agama secara ideologis dan integratif adalah interjuktif subjectivity, istilah disebut oleh Ian Geberbor dalam konteks bahan tentang cara kerja sains kealaman dan humanitis. Menurut Brober, baik objek maupun subjek masing-masing berperan besar dalam kegiatan keilmuan. Data tidak dapat dikatakan terlepas sama sekali dari penglihatan pengamatan. They are not experience of the observer, karena situasi di lapangan selalu intervensi oleh ilmu sebagai eksperimental agent itu sendiri. Oleh karenanya, konsep bukanlah diberikan begitu saja ke alam, namun dibangun atau dikonstruk oleh ilmu sendiri sebagai pemikir yang kreatif, namun dibangun atau dikonstruk oleh ilmu sendiri sebagai pemikiran yang kreatif. Oleh karenanya, pemahaman tentang apa yang disebut dengan objek harus disempurnakan menjadi interjective stability, yakni ketika semua komunikasi keilmuan ikut bersama-sama berpartisipasi menguji tingkat kebenaran, penafsiran, dan pemaknaan data yang diperoleh penelitian dan keilmuan dari lapangan. Islam dalam ilmu kesehatan juga berusaha menguatkan satu sama lain dengan sebuah penelitian atau pengamatan. Sebagai contoh, pasien sembuh dari sakitnya perlu diteliti faktor penyebab kesembuhan. Faktor ini bisa berasal dari tindakan medis atau motivasi bimbingan rohani, seperti doa, zikir, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut bisa diteliti dan diamati sehingga menghasilkan data yang objektif yang mampu memberikan pandangan baru tentang faktor kesembuhan seorang pasien. Itu ada pun yang ketiga itu creative imagination. Pada umumnya para ilmuwan bercita-cita dalam karir akademisnya untuk dapat menemukan teori baru. Mahasiswa program dokter pun selalu dihimbau oleh promotornya untuk menyungguhkan temuan baru sebagai sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan. Kontribusi teori baru seringkali muncul dari keberanian seorang ilmuwan penelitian untuk mengkombinasi berbagai ide-ide yang telah ada sebelumnya. Namun ide-ide tersebut teresolusi dari satu dalam lainnya. Koseler dan Gesselin menyebut bahwa imajinasi kreatif baik dalam dunia ilmu pengetahuan maupun dalam dunia sastra seringkali dikaitkan dengan upaya untuk memperjumpa dengan konsep framework yang berbeda. Sebagai contoh Newton, menghubungkan dua faktor yang sama-sama dikenal secara luas, yaitu jatuhnya buah apel dari gerakan edar atau rotasi bulan. Begitu pula Darwin melihat adanya analogi antara tekanan pertumbuhan, kedudukan, dan daya tahan hidup spesies binatang. Ada paralelitas antara kreativitas dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Aris Borbor, maka untuk menghasilkan konsep teori atau penemuan baru, seorang harus berani menggunakan imajinasi kreatifnya dalam proses pembelajaran, penelitian, perkuliahan, atau di dunia kerja. Sebagai contoh ilmuwan agama Islam seperti fikih, ibadah, kala, akidah, tauhid, tafsir, hadis, tarik, akhlak tidak boleh lagi steril dari perjumpaan, persinggungan, dan pergumulan dengan disiplin keilmuan dan lain di luarnya, seperti ilmu biologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu matematika, ilmu kesehatan, dan lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, tiga kata kunci tersebut dapat diterapkan juga dalam konteks integrasi Islam dan ilmu kesehatan. Karena Islam termasuk bagian dari agama,
dan ilmu kesehatan termasuk bagian dari ilmu pengetahuan. Maka dalam proses integrasi Islam dan ilmu kesehatan harus munculnya hubungan bercorak semi-verbal, interbujuktif, traceability, dan creative imagination. Dengan tiga corak tersebut, maka akan ada hubungan dialogis dan integratif dan antara Islam dan ilmu kesehatan. Baiklah, itu saja penjelasan dari makalah yang saya buat. Apabila terjadi kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya Natasha Rizky Aprianti, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.